Engkau Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Kepadamu lah pagi ini kami memberikan pujian, sembah syukur kami, bahkan pengakuan dari iman dan pengharapan kami akan Engkau, bahwa Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh dahsyat, perbuatan-perbuatanmu itu sungguh besar. Kepadamu lah kami memberikan pujian ini, pengagungan ini hanya untuk nama-Mu. Kami bersyukur sepanjang minggu ini Engkau sudah memelihara hidup kami, keluarga kami, sehingga kami semua boleh mendapatkan kesehatan yang daripada-Mu. Diluputkannya kami dari semua penyakit. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan ini Engkau memakmurkan kami. Dengan jiwa, tubuh, roh kami mengalami kemakmuran daripada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur atas berkat rohani yang sudah Kau sediakan atas kami pagi ini, sehingga dampak dari berkat rohani yang kami terima pagi ini akan berdampak dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara. Saya percaya dalam anugerah Tuhan kita semua boleh menikmati kebaikan Tuhan sampai pagi ini. Saudara, kita sekarang sudah memasuki minggu keempat di bulan Agustus ini. Dan tentu seperti yang Tuhan telah firmankan, bahwa bulan Juli dan bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh dengan kairos Tuhan, di mana perkenanan Tuhan ada di atas kita semua. Saudara percaya? Saudara percaya? Nah, saudara, di mana Tuhan akan membuat breakthrough dan miracle kepada beberapa anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah dan menaruh harap sama Tuhan. Dan pasti di antara bulan Juli dan Agustus ini ada anak-anak Tuhan yang sudah mengalami terobosan dan mujizat, tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang belum mengalami terobosan dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang belum mengalami sampai minggu keempat ini, kita juga akan mengalami menerima janji Tuhan ini? Ataukah kita tidak mengalami sama sekali apa yang Tuhan janjikan? Saya ingin mendorong saudara semuanya sebagai hamba Tuhan yang hadir, saudara yang hadir pada pagi ini. Saya ingin mendorong semua saudara yang hadir pagi ini, baik yang mengikuti ibadah offline atau online. Yang pertama-tama saya mau katakan, jangan buru-buru untuk menyerah. Jangan buru-buru untuk berkata percuma, paling gedebus. Jangan buru-buru untuk pasang harga mati. Dan saya ingin mendorong saudara, jangan buru-buru untuk Anda berkata itu tidak akan terjadi dalam hidup saya. Saya yakin, saya percaya semasih kairos Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, setiap kita punya kesempatan untuk mengalami breakthrough dan miracle. Kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh ingin mengalami, maka saudara jangan buru-buru untuk menyerah dengan harga mati, bahwa itu tidak akan terjadi dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Sebab ketika saudara membatasi diri Anda dengan keadaan atau situasi yang sedang Anda hadapi sekarang ini, keadaan dan situasi itu lebih dominan, ya, menekan saudara. Kemudian saudara buru-buru tergesa-gesa untuk mengatakan hal ini tidak mungkin terjadi dalam hidup saya. Maka saya mau katakan, Anda betul-betul tidak akan mengalami dan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Dalam menaruh sebuah harapan akan adanya pemulihan, dalam menaruh sebuah harapan adanya perubahan, kebangkitan, pembebasan, kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya. Saya ingin mendorong saudara, setiap kita harus merubah, berani merubah cara kita memandang masalah. Setiap kita harus berani merubah
cara kita berpikir dengan masalah yang kita hadapi. Setiap kita harus berani merubah cara kita bersikap terhadap masalah yang sedang di depan kita. Dan setiap kita harus berani berubah cara kita berkata-kata tentang masalah kita dan cara bertindak mengatasi masalah kita. Setiap kita harus berani berubah. Karena semua ini akan menentukan hidup dan masa depan kita selanjutnya. Kadang-kadang justru yang menghalangi kairos Tuhan tidak terjadi seperti yang Tuhan janjikan, itu disebabkan oleh karena diri kita sendiri. Janji Tuhan itu ingin memberikan kepada kita lebih daripada cukup. Tetapi yang menghalangi, yang menyebabkan apa yang Tuhan janjikan itu tidak terjadi dalam hidup kita, itu karena diri kita sendiri. Coba saudara lihat apa yang dikatakan di kisah tentang janda miskin pada waktu janda miskin ketika disuruh nabinya untuk menyediakan bejana. Bejana itu jangan terlalu sedikit. Bejana itu jangan terlalu sedikit. Nah, saudara lihat, yang menyebabkan minyak itu berhenti karena bejana itu habis. Bejana itu tidak ada lagi. Tetapi saudara tahu, gambaran Nabi Tuhan ini adalah gambaran Tuhan sendiri. Tuhan tuh ingin memberikan minyak yang minyak ini gambaran berkat daripada Tuhan untuk semua orang, dan minyak itu Tuhan tidak membatasinya. Selama bejana itu ada, minyak itu akan terus mengalir. Anda mengaminkan ini? Anda mengaminkan ini? Minyak itu berhenti karena bejana itu sudah tidak ada lagi. Nah, saudara perhatikan, bejana ini berbicara tentang iman kita. Bejana ini berbicara tentang pengharapan kita. Bejana ini berbicara tentang ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, cara pandang kita kepada Tuhan. Nah, kalau bejana kita, iman kita, pengharapan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, cara pandang kita kepada Tuhan itu berhenti, maka jelas minyak itu akan berhenti, berkat itu akan berhenti. Jadi saudara, jangan saudara membiarkan kesempatan masa kairos Tuhan ini lewat begitu aja dalam hidup kita gara-gara bejananya habis. Nah, hari ini saya akan memberikan satu tema yang saya dapatkan. Ada sebuah acara Zoom yang akan diselenggarakan kalau tidak salah tanggal bulan Agustus ini, di mana narasumbernya itu Gubernur Jawa Tengah, yaitu Pak Ganjar. Temanya Zoom ini yaitu Indonesia Maju, tanda tanya gitu. Indonesia Maju, lalu di bawahnya ada tulisan bisa tapi susah. Tema ini menarik sekali. Saudara tahu? Ada yang tahu acara itu? Ya, Indonesia Maju bisa tapi susah. Kira-kira tema itu menurut saudara akan ada banyak orang setuju dan membenarkannya atau tidak? Indonesia Maju bisa tapi susah. Tentu orang-orang yang saat ini belum melihat dan belum mengalami terobosan dalam hidupnya, orang-orang yang sekarang ini tidak bisa melihat sebuah sudut pandang yang daripada Tuhan, bahwa Indonesia ini ada dalam rancangan Tuhan, maka pasti akan setuju dengan tema ini, bisa tapi susah. Namun sebaliknya, kalau orang-orang ini punya sudut pandang tentang Tuhan, itu punya rancangan untuk Indonesia, saya percaya orang-orang ini akan punya pengharapan masa depan akan bangsa ini pasti akan maju. Pasti akan maju. Maka ketika dihadapkan pertanyaan dari tema itu, Indonesia Maju, bacanya bukan bisa tapi susah, tapi bacanya dari kanan, susah tapi bisa. Anda paham ini? Ya. Jadi tema itu tulisannya di bawahnya ada tulisan kecil, baca dari kanan ke kiri.
Ya, Indonesia maju. Ya, kalau orang tidak punya sudut pandang tentang Tuhan, maka dia akan membacanya bisa tapi susah. Tapi orang yang punya sudut pandang tentang Tuhan, punya rancangan di Indonesia, maka bacanya dari kanan ke kiri. Susah, tapi bisa. Nah, saudara, lebih mudah mana dalam situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini untuk berkata bisa tapi susah, atau susah tapi bisa? Lebih gampang mana? Kita sudah terbiasa berpikir dan berkata-kata bisa tapi susah, bisa akan tetapi sulit sekali. Kita sudah terbiasa hidup dengan situasi yang seperti itu. Hari ini kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tim multimedia tolong catat baik-baik ya temanya, ya. Temanya bukan musim baru lagi. Temanya adalah bisa tapi susah, atau susah tapi bisa, ya. Catat baik-baik tim multimedia. Saya yakin firman Tuhan ini, kalau saya ulangi, hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan ini akan menjadi lawan dan musuh bagi setiap saudara, ya. Kalau kita berpikir dan berkata-kata tentang masalah yang kita hadapi adalah masalah yang susah, sulit untuk diselesaikan. Saya ulangi ya, firman Tuhan hari ini akan menjadi musuh dan lawan saudara. Kalau saudara selalu berpikir menghadapi masalah, Anda selalu berpikir susah, sulit, tidak mungkin, tidak bisa. Nah, hari ini saudara akan berlawanan, akan jadi musuh firman Tuhan hari ini. Namun kalau saudara membuka diri, membuka sudut pandang yang baru tentang Tuhan yang beracara, berkarya dalam hidup saudara, maka saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi teman sahabat saudara. Amin. Mari kita perhatikan kisah yang pertama. Seorang ayah yang membawa anaknya kerasukan roh jahat kepada Yesus. Kita baca di dalam Markus 9 ayat 20, Markus 9 ayat 20 sampai 23. Markus 9 ayat 20 sampai 23. Ayo kita baca sama-sama, sekalipun mulut saudara ditutupi oleh masker, ya, tapi tidak apa-apa, ya, hati saudara tidak ditutupi oleh masker, ya, untuk kita bisa mendeklarasikan, memperkatakan sesuatu tentang firman-Nya. Ayat 20 baca sama-sama. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah saudara, melalui ayat-ayat ini saya mau menunjukkan kepada saudara tentang Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama anak ini mengalami kerasukan roh ini? Ayah anak itu menjawab, sudah sejak masa kecilnya. Lalu ayah anak ini minta tolong agar Yesus berbuat sesuatu kepada anak ini. Perhatikan, ya, perhatikan. Yang menjadi pokok pembahasan firman Tuhan ini adalah perkataan ayah ini kepada Yesus. Ayat 22, tolong ditayangkan. Ayat 22. Ia menceritakan betapa hebatnya roh yang menguasai anaknya, karena setiap saat selalu menyeret anak ini ke dalam air atau ke dalam api supaya anak ini binasa. Dia sedang menceritakan betapa hebatnya roh yang menguasai anak ini. Lalu ayah anak ini berkata kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jika. Lalu Yesus langsung menjawab, katamu jika engkau dapat. Rupanya perkataan si ayah ini sangat serius ditanggapi oleh Yesus.
ketika ayah ini berkata, jika engkau dapat. Mengapa Yesus sangat serius menanggapi perkataan ini ketika ayah anak ini berkata, jika engkau dapat? Kata-kata ini kalau diartikan sebenarnya, maka kita akan menemukan suatu arti. Yang pertama, bahwa menurut si ayah ini, roh yang menguasai anak ini luar biasa hebatnya. Luar biasa punya kekuasaan. Karena berkali-kali ingin menyeret anak ini ke dalam air atau ke dalam api untuk membinasakan. Kedua, kata jika ini, perkataan si ayah ini memiliki arti kemungkinan. Dia berpikir Yesus belum tentu bisa mengusirnya. Itu sebabnya ayah anak ini berkata, jika engkau dapat. Dia pikir kuasa roh yang menguasai anak ini karena begitu hebatnya, Yesus belum tentu bisa mengusirnya. Buktinya murid-muridnya pun sudah mengusir roh ini, tidak pernah bisa melepaskan anak ini dari ikatan roh ini. Dan yang ketiga, kata jika itu menurut ayah anak ini, sekalipun Yesus mungkin bisa, tetapi akan sulit, akan mengalami kesulitan. Tidak semudah yang dia pikirkan. Nah, tiga hal ini jadi pandangan pemikiran si ayah terhadap Yesus. Dalam pengertiannya, Yesus, ya, kamu mungkin bisa, tapi susah, sulit, tidak mudah, gitu loh. Itu sebabnya Yesus langsung menanggapi perkataan si ayah anak ini, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jawaban Yesus ini memiliki arti seperti ini. Sekalipun menurut Anda dan saya, ya, kita selalu ngomong ini susah, ini sulit, ini tidak mungkin, ya, ini sesuatu yang mustahil sekali kalau bisa diselesaikan. Ini mustahil sekali kalau dia bisa berubah dan seterusnya. Tetapi hari ini, melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan mau menegaskan bagi setiap kita, bagi Tuhan itu mudah. Tuhan pasti sanggup bisa menyelesaikannya. Karena justru saat semua orang sudah angkat tangan, disitulah Tuhan akan bekerja sepenuhnya. Disitulah Tuhan justru turun tangan. Memang sulit menurut saudara dan saya, memang susah menurut saudara dan saya, tetapi saya mau tegaskan sekali lagi, hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita, aku bisa. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini? Apakah sekarang ini kita sedang berpikir, memang Tuhan itu bisa, tapi sulit masalah saya ini? Mungkin saudara sedang berpikir, memang masalah kita susah untuk dapat dipulihkan. Memang masalah itu sulit untuk ditolong. Tetapi apakah saudara berani berkata, merubah paradigma kita, iman, pengharapan, kesetiaan, keyakinan kita kepada Tuhan sebagai bejana yang tersedia hari ini untuk mengatakan, Tuhan, Engkau bisa. Contoh yang kedua, kita akan melihat peristiwa dalam Yohanes 11. Mari kita baca ayat 21 sampai ayat 27. Contoh yang kedua. Dua contoh ini saya berdoa kiranya Roh Kudus membukakan mata hati kita untuk melihat bahwa sesungguhnya apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, Tuhan mau menunjukkan bisa menyelesaikan, bisa mengatasinya. Mari kita lihat ayat 21 sampai 27. Baik, saya baca. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, kisah ini tentang Lazarus yang adalah saudara Marta dan Maria sakit keras lalu mati. Saat Yesus diberitahu Lazarus sakit keras, Alkitab menceritakan Yesus tidak segera datang ke rumah Lazarus, tetapi Alkitab mencatat sengaja menunda, sengaja tidak segera datang, sehingga akibatnya Lazarus mati. Kekecewaan Marta kepada Yesus itu ditunjukkan ketika Yesus datang. Seakan-akan Marta berkata, percuma Yesus engkau datang, karena Lazarus sudah dikubur, Lazarus sudah mati, sudah dikubur. Namun Yesus menegaskan kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Dan sudah lihat komunikasi antara Yesus dan Marta ini. Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab apa? Aku percaya. Ya, aku percaya. Namun saudara lihat, saat Yesus datang ke kuburan Lazarus, lalu menyuruh orang membuka pintu batu yang menutupi kubur Lazarus itu, apa reaksi Marta? Kita lihat 39 sampai 40. 39 sampai 40. Tadi Yesus sudah tanya sama Marta loh ya, apakah engkau percaya? Marta jawab apa? Ya, aku percaya engkau adalah Mesias, Anak Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus benar-benar datang di kuburan Lazarus dan menyuruh orang membuka batu yang menutupi kuburan itu, apa reaksi Marta? Kita lihat ayat 39 dan 40. Baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus, jawab Yesus, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan saudara, ayat 39. Ketika Yesus berkata, angkat batu itu, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia itu sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah saudara, Marta berkata sudah 4 hari Lazarus dikubur, jadi dia itu sudah bau. Marta lupa bahwa tadi Yesus sudah bertanya kepada Marta, apakah engkau percaya dalam hal ini? Marta jawabnya apa? Iya, aku percaya. Tetapi ketika melihat Yesus benar-benar membuka batu yang menutupi pintu kubur Lazarus itu, sekarang Marta kembali berkata, Tuhan, ya, Lazarus sudah dikubur 4 hari, sudah bau. Rupanya Marta ini penganut orang-orang yang sama dengan Marta, yaitu ketika melihat keadaan situasi ekonominya, rumah tangganya, kesehatannya, harapannya, dan cita-citanya, sampai hari ini tidak ada tanda-tanda perubahan. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda terobosan, pemulihan atau kesembuhan. Maka akan berkata, iya, aku percaya sama Tuhan, tapi tak rasa-rasa susah untuk aku dipulihkan. Tak rasa-rasa susah untuk diperbaiki. Susah untuk berharap lagi. Karena sudah bau. Artinya sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Tidak mungkin itu terjadi. Saudara, rupanya ada banyak orang Kristen seperti Marta. Mulutnya ngomong percaya, tapi ketika dihadapkan kenyataan, pikirannya dengan apa yang dikatakannya itu berbeda semuanya. Dan akhirnya memberikan kesimpulan, bisa tapi susah, bisa tapi sulit sekali. Sementara justru Yesus menekankan dengan kuat sekali dalam ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya
percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kekasih dalam Tuhan, perkataan Yesus ini memiliki arti seperti ini. Sekalipun Anda dan saya mengatakan itu susah, itu sudah bau, sudah terlambat, sudah basi, sudah habis, sudah tidak mungkin lagi diulang dan seterusnya. Tetapi Yesus berkata, aku Tuhan bisa melakukannya. Kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah itu. Mengapa Tuhan berkata demikian, saudara? Mengapa Tuhan berkata, sekalipun kita semua berkata itu susah, itu sulit, itu sukar, itu tidak mungkin dan sebagainya, tapi hari ini kembali Tuhan menegaskan, bagiku tidak mengenal kata sulit dan sukar, bagiku tidak mengenal kata tidak mungkin, bagiku hanya mengenal bisa dan itu mungkin aku kerjakan. Satu hal yang berlaku bagi Tuhan itu, saya ulangi, tidak pernah mengenal kata sukar dan sulit. Tuhan itu hanya mengenal kata bisa dan sanggup. Aminkan itu. Aminkan itu. Hanya satu hal yang berlaku bagi Tuhan. Aku bisa, aku sanggup. Karena kerjanya Tuhan itu ada di area ketidakmustahilan. Jadi hari ini saudara dan saya disuruh memilih, memperkatakan dengan keadaan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pilihannya ada dua. Mau meyakini dan berkata, Tuhan bisa menolong aku, tetapi susah. Atau saudara memilih meyakini dan berkata-kata, bagiku memang susah, tapi Tuhan bisa. Mau pilih mana? Mau pilih mana dalam hal ini? Mau pilih, ya, memang Tuhan bisa menolongku, tapi susah karena masalahku berat sekali. Atau saudara memilih, ya, memang masalahku susah, tapi Tuhanku sanggup. Mau pilih mana? Saudara dan saya mau meyakini bahwa masa depan kita itu sangat buruk, gelap, bahkan macet semuanya, dan pasti akan mati semuanya. Atau saudara saya meyakini bahwa masa depan kita akan baik, cerah, lancar, sebab ada roh kehidupan dalam hidup kita. Mau pilih mana? Mari kita baca Ulangan yang terakhir, ayat yang terakhir, kitab Ulangan pasal 30. Mari kita baca ayat yang terakhir, Ulangan 30 ayat 14. Ayat 14. Ulangan 30 ayat 14. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mana? Mulutmu dan di dalam hatimu untuk, ulangi sekali lagi. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara dengarkan baik-baik. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada firman Tuhan hari ini dan mendapat tempat dalam hati kita, jangan lagi katakan, Tuhan engkau bisa, tetapi susah untuk menyelesaikan, susah untuk melepaskan, susah untuk memulihkan, susah untuk membangkitkan aku lagi. Tetapi mulai hari ini, kalau memang saudara memberikan tempat firman Tuhan ini dalam hati saudara, katakanlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan pasti bisa memulihkan, melepaskan, memperbaharui, menyembuhkan, membangkitkan aku lagi. Usahaku, ekonomiku, rumah tanggaku, kesehatanku, masa depanku. Sekalipun menurut pikiran kita ini sudah terlambat, namun bagi Tuhan itu tidak kenal kata terlambat. Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Apakah saudara mau tetap mempercayai janji firman Tuhan hari ini masih berlaku dalam hidup kita? Respon saudara dan saya hari ini sangat menentukan apakah kita layak mengalami terobosan dan mujizat di masa kairos Tuhan ini sedang melimpah atas kita semuanya. Saya percaya bagi saudara yang mau setuju dengan firman Tuhan hari ini, maka ini akan menjadi teman dan sahabat saudara firman Tuhan ini. Bagi saudara yang tidak setuju dengan firman Tuhan ini akan menjadi musuh dan lawan saudara, dan saudara tidak akan mengalami apa-apa. Saya mendorong saudara,
pilihlah percaya kepada firman-Nya. Sebab Tuhan itu hidup sampai hari ini. Amin. Dia bisa melakukan apa yang bagi kita sulit dan sukar. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang layak, Allah yang patut menerima pujian dari kami pagi ini. Karena Engkau telah berfirman dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami, untuk menegaskan kepada kami bahwa sesungguhnya sekalipun kami menghadapi berbagai banyak keadaan yang sulit sukar, tapi sampai hari ini Tuhan tetap berkata, aku sanggup, aku bisa menyelesaikan, memulihkan, memperbaharui, membangkitkan yang mati pun hidup kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang selama ini kami pikir itu hanya melekat dalam pikiran kami. Ini tiba saatnya kami harus berubah dengan cara pandang kami, memandang masalah kami, berkata-kata tentang masalah kami, mengatasi masalah kami. Kami harus berubah mulai hari ini. Sebab kami tahu apa yang bagi kami sulit atau sukar, bagimu itu bukan sulit atau sukar, tetapi terlalu mudah untuk menyelesaikan. Terima kasih apa yang Kau sampaikan firman-Mu hari ini, biar sampai ke kedalaman roh kami, sehingga saat ini kami yang sedang menghadapi masa-masa sulit dan sukar, kami memberikan respon yang tepat kepada firman-Mu. Atau saat-saat nanti yang akan datang kami menghadapi masa sulit dan sukar yang lebih hebat lagi, biar kami ingat tentang firman ini. Firman ini dekat di hati kami, firman ini ada di dalam mulut kami untuk kami melakukannya. Biarlah kami boleh mengalami kemenangan, terobosan, mujizat dalam hidup kami, karena kami mempercayai sepenuhnya apa yang Kau katakan itu, apa yang Kau firmankan itu berlaku dalam hidup kami sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di mana biar setiap saudara-saudaraku semuanya boleh mengalami apa yang Kau firmankan hari ini. Setiap jemaat-Mu boleh mengalami apa yang Kau katakan hari ini. Dan firman-Mu ini sampai ke dalaman hidup mereka. Dan mereka benar-benar mengalami kairos Tuhan di tengah-tengah kelimpahan yang Tuhan sedang lepaskan sekarang ini. Di dalam nama Yesus, biar segala sesuatunya tidak ada yang berkata terlambat, karena semuanya Tuhan bekerja tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini, meteraikan di dalam hidup kami, biar kami pulang di dalam berkat rohani yang baru, yang membawa kami kepada kemerdekaan, kebebasan, kemenangan, sehingga kami boleh merayakan kemenangan ini. Dan kami percaya bulan ini akan kami tutup dengan satu pengalaman rohani yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa, di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib dalam setiap masalah yang kami hadapi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya sampaikan ibadah tetap berjalan seperti biasa, pagi jam 7 sampai jam 8. Ya, sekarang jam berapa? 8 kurang ya. Oke. Dan lalu saya berharap saudara terus jaga kesehatan, ya. Saudara ikuti protokol kesehatan, jangan melanggar, ya, supaya kita semua bisa jadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat kita ini. Dan saya berdoa saudara tetap terus Tuhan pelihara di tengah-tengah kesulitan kesukaran ini. Justru Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami sebagai pernyataan bahwa kami sangat percaya akan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya biar setiap tangan yang terangkat hari ini di hadapan-Mu,
ulurkan tanganmu, tangan berkatmu atas setiap Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sekarang ini, baik yang hadir di acara ibadah offline ini maupun yang melihat di acara online. Tuhan, ulurkan berkat-Mu yang baru sekarang, anugerah-Mu yang baru sekarang ini turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Mereka dilimpahi dengan kesehatan, mereka dilimpahi dengan keselamatan, mereka dilimpahi dengan pertolongan daripada Tuhan, mereka dilimpahi di dalam berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang supranatural terjadi. Ada koneksi-koneksi ilahi yang baru terjadi dalam hidup mereka. Ada orang-orang yang tepat dikirimkan kepada mereka dalam situasi yang tepat. Ada berkat-berkat jasmani turun atas mereka. Ada kesembuhan, ada kesehatan, bahkan ada masa depan, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Sudah Kau sediakan bagi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kiranya berkat ini turun atas kehidupan anak-anak-Mu, di dalam nama Bapa, di dalam Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Semua janji Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Di dalam nama Yesus, kiranya saudara akan pulang dari tempat ini membawa berkat, damai, sukacita, keberkatan dari Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.